Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut videonya, aku mau bagi ini informasi terbaru bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2021, bahwasannya ada beberapa materi terbaru yang akan masuk pada tes wawasan kebangsaan, yaitu salah satunya mengenai materi anti korupsi. Di video ini, aku akan bagiin soal-soal yang berkaitan dengan anti korupsi langsung dari modul lembaga administrasi negara. Nah, bagi teman-teman yang ingin materi lengkapnya, aku akan bagikan secara gratis. Gimana caranya? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Oke, kita lanjut di soal yang pertama. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? A. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. B. Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi. C. Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi. D. Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu teman-teman adalah A. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. Soal yang kedua yaitu pernyataan dampak korupsi yang mana merupakan pendapat Paulo Maura tahun 1995. A. Negara korup harus membayar hutang lebih besar. B. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. C. Korupsi menurunkan investasi. D. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapat dan kemiskinan. Maka di sini jawaban yang tepat adalah C. Korupsi menurunkan investasi. Untuk soal yang ketiga, berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya. B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati. C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi. Di sini jawaban yang tepat adalah C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. Untuk soal yang keempat, terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang tidak tepat? A. Menentukan skala prioritas atau mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yang paling inti akan memudahkan untuk implementasinya. B. Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan, maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan pula. C. 9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya. D. Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus. Di sini jawaban yang tepat adalah C. 9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya. Untuk soal yang terakhir, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling tepat terkait penyelarasan nilai organisasi dan nilai dasar anti korupsi? A. Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi tidak perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. B. Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu untuk melakukan penyelarasan. C. Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi yang lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi. D. Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai organisasi. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu untuk melakukan penyelarasan nilai-nilai organisasinya dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, demikian teman-teman soal mengenai anti korupsi. Adapun
Glosarium dari modul ini yaitu terkait dengan anti korupsi. Yang pertama adalah SIN, Sistem Integritas Nasional, adalah inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, Dreamtegrity adalah aktivitas bersama untuk membangun impian yang dapat dijadikan inspirasi dan penyemangat untuk memberantas korupsi. Oke, bagi teman-teman yang ingin modul lengkapnya dari Lembaga Administrasi Negara mengenai materi anti korupsi beserta beberapa contoh soalnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang kedua, jangan lupa di like video ini. Dan yang ketiga, silakan tulis di kolom komentar alamat email kalian agar sesegera mungkin aku kirim filenya ke alamat email kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa share video ini ke akun sosial media kalian. Oke, demikian teman-teman. Sukses buat kalian semua. Semoga tahun ini teman-teman bisa menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Demikian ya teman-teman video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.